Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, pernah datang pada saya itu seorang bapak muda ya, baru married, sudah punya keluarga, dan dia itu mau konsul bagaimana bisa mensikapi ya papa dan mamanya. Dia melihat mamanya ini, ibunya ini lebih suka membela saudaranya. Dia ini punya beberapa saudara gitu, ada salah satu saudaranya yang troublemaker ya, yang suka membuat masalah, nakal dan sebagainya, merepotkan semua saudaranya dan papa mamanya itu. Lalu dia tanya ini bagaimana itu mengatasinya. Karena setiap kali dia itu ingin memberikan solusi, memberikan pendapat kepada mamanya itu, kesannya ibunya, mamanya ini belani malahan pada anak yang nakal ini, pada saudaranya yang troublemaker ini. Bahkan kesannya itu seperti justru malah menyalahkan saudara-saudara lainnya yang tidak bermasalah, yang baik-baik, yang biasa-biasa saja. Mamanya itu kesannya malah pilih kasih gitu. Ini bagaimana menghadapi? Ya, begitu gambarannya mungkin kekuatan cinta orang tua kepada anaknya yang tidak terpahami oleh anak-anaknya yang lain. Saya mengatakan begitu ya. Karena bisa jadi mamanya ini bukan pilih kasih. Mamanya pasti punya cara-cara sendiri untuk bagaimana bisa mempertobatkan anaknya yang nakal ini. Mungkin mamanya merasa bahwa anak yang nakal, anaknya sendiri dari kandungannya ini memang mungkin kurang diperhatikan atau kurang cinta gitu. Sehingga kesannya lalu lebih banyak memberi cinta dan perhatian kepada yang nakal, yang troublemaker itu, supaya bertobat. Tapi bagi saudara yang lain dikatakan ya bisa jadi salah paham jadi pilih kasih gitu. Yang kedua yang mungkin saja ya mamanya ini karena
punya anak yang nakal, ya mungkin perhatian lebih pada dia itu supaya tidak lebih parah lagi dan lebih menjauh dengan keluarganya, masih bisa dihandle gitu ya, supaya tidak lebih mempermalukan keluarganya, bisa jadi. Atau yang terakhir bisa jadi mamanya itu kesannya pilih kasih, membela anaknya yang nakal, bahkan anaknya yang mungkin troublemaker, karena beda saja caranya menangani. Kan kalau saudara-saudara kita ini masih muda, kadang-kadang hitungannya kan soal bener salah, adil nggak adil gitu ya. Mama kok belani anakmu sing nakal sih, Ma? Wis jarno ae, Ma. Belanono anakmu sing api-api iki ae. Kan begitu kesannya cenderung. Sudah mah, hukum saja, buat seperti itu, ben kapok gitu. Namanya kan enggak bisa begitu. Enggak begitu. Ini seringkali ya, ada dalam konflik keluarga kita juga ini. Kita enggak memahami bagaimana kebijakan dan kebijaksanaan orang tua kita melihat saudara-saudara kita yang troublemaker. Bahkan kadang-kadang yang sudah mau baik aja jadi ngenes itu. Iki ya apa sih sing salah sapa lah gitu. Ya, diajak untuk dulu mama papa itu ngajari membela kebenaran, sekarang pada saudara sendiri yang salah malah dibela gitu. Kesannya kan begitu. Ya, tapi bukan keluarga SMTB, tidak ada yang begitu. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, itu yang kita bisa melihat bagaimana gambaran Allah yang Maha Rahim itu ya. Meninggalkan 99 ekor, digambarkan perumpamaan itu. Seperti seorang gembala mencari yang hilang. Bukan berarti yang 99 ekor itu tidak berharga, tidak. Tapi yang supaya satu ini dieman, supaya juga nggak hilang lebih jauh lagi. Seorang ibu yang kehilangan uang 10 dirham, kehilangan satu, itu bukan berarti yang 9 dirhamnya tidak berharga, tidak. Tapi yang satu itu kalau sungguh ketemu ya sama-sama berharga, betapa sukacitanya. Dan itu mau menggambarkan Yesus dengan perumpamaan-perumpamaan itu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang suka menilai orang-orang yang lain di luar kelompok mereka itu berdosa dan bersalah itu. Kan konteksnya begitu, ya. Yesus memberi perumpamaan itu bukan untuk para muridnya, tapi nyindir sebenarnya kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa benar terus ini. Karena mereka mengatakan ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Itu yang kemudian Yesus marah ya, lalu membuat perumpamaan seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana hati Allah yang ingin sungguh ya, menyatukan dan ingin menyelamatkan orang yang berdosa ini supaya tidak hilang betul, diambil iblis gitu ya, supaya kembali kepada Dia, supaya kembali diselamatkan itu. Perumpamaan ekstrem itu mau menunjukkan betul bagaimana kekuatan kerahiman Allah itu ya. Mau mengatakan bahwa Dia ingin menyelamatkan orang-orang yang berdosa betul dengan kekuatan kasih-Nya. Bukan kesannya meninggalkan yang sudah baik, enggak. Tapi sungguh perhatian Allah itu. Ya. Ini kan berbeda dengan budaya timur, budaya Jawa juga. Yang kalau satu anak nggak karu-karuan, kadang-kadang dalam budaya Jawa itu ngomong kelangan dok siji nggak popon gitu, hilang-hilangan dok siji, jono dok liyane sing sok netes yang baik. Ini juga ada gambaran seperti itu. Kalau Allah enggak begitu, Allah itu pengennya ya semuanya itu diselamatkan, bahkan yang berdosa dan paling parah pun kalau bisa diselamatkan. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih, gambaran Allah yang murka yang dalam perjanjian lama digambarkan kitab Keluaran itu sudah ditinggalkan, dibaharui. Bagaimana Allah yang marah karena bangsa Israel itu menyekutukan Dia dengan ya anak domba emas itu untuk disembah sebagai dewanya. Allah ingin menghapus semua bangsa Israel, biar keturunan dari Musa sajalah, keturunanmu saja sudah bangsa Israel ini tegar tengkuk. Tapi Musa mengingatkan betul bagaimana janji Allah untuk menyelamatkan umatnya. Dan kita bisa melihat dalam bacaan yang kedua, bagaimana Rasul Paulus itu memberi kesaksian. Bagaimana dia mengatakan, aku ini orang yang jahat, aku ini seorang pembunuh yang ganas.
Tapi Tuhan itu mengasihani dan mempertobatkan. Maka itu menjadi kesaksian yang luar biasa dan nyata bagaimana kekuatan kasih Allah itu bisa mengubah. Bukan hukuman, bukan sesuatu yang kasar, bukan sesuatu, tapi kasih dan cinta itu bisa melunakkan dan bisa mempertobatkan. Dan itu yang sungguh menjadi kesaksian oleh Santo Paulus kepada umatnya dan kepada kita semua, supaya kita sungguh-sungguh mengerti bagaimana saya punya Allah ini sebenarnya. Allah yang suka menghukum atau Allah yang memang sungguh menyelamatkan, ingin menyelamatkan orang yang berdosa ini. Kita memiliki Allah yang penuh dengan kerahiman, Allah yang bukan yang ganas ya, bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang penghukum, tapi Allah yang ingin sungguh merekrut dan mengambil semua anak-anaknya supaya diselamatkan itu. Kita punya Allah yang rahim, yang penuh dengan belas kasih itu. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita itu dipanggil dengan gambaran hati Allah yang punya mekanisme yang peduli kepada mereka yang berdosa ini. Anda dan saya ini dipanggil juga untuk juga memiliki hati seperti Dia gitu ya. Hati yang mau untuk mengampuni, hati yang mau untuk menerima yang berdosa, hati yang mau untuk seperti Allah mengajak mereka yang berdosa bertobat, mengajak kita juga mudah untuk bertobat itu. Nah, tantangan milenialnya kan sekarang ini orang lebih mudah mencela daripada orang mudah menjelek-jelekkan orang lain itu daripada untuk sungguh mengajak menjadi lebih baik itu. Tantangan milenial kita itu kalau sekarang kalau saya baca di internet itu komentar-komentarnya itu isinya itu menjelek-jelekkan sebagian besar itu. Enggak pernah lihat yang positif. Saya renungkan mengapa ini kita semakin terbawa sekali untuk jadi memiliki energi negatif kalau baca tulisan atau komentar atau mendengar orang ngomong tentang kejelekan orang lain. Itu isinya kita enggak membela gitu. Lama-lama kita itu ikut-ikutan juga. Menjadi orang yang sinis, menjadi orang yang merasa paling baik, menjadi membuat orang lain itu lebih terperosok ya, lebih sungguh-sungguh jatuh. Itu sekarang mudah ya, jempol Anda ini mudah, jari Anda ini, kita semua ini mudah untuk menjatuhkan orang lain itu, dan gampang. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau saya renungkan kenapa kok banyak orang sekarang ini senang menjelek-jelekkan orang lain, bahkan tidak mau mengampuni kan. Kalau bisa tuh yang nek iso iku ya bukan bersyukur tapi syukur, ya nyukurno, kapok kon syukur gitu. Karena ya feedbacknya lumayan. Kalau Anda menjelekkan orang lain, feedbacknya apa? Oh, aku kan luwih apik, keluargaku lebih keren, aku lebih suci kok. Aku loh kalau menjelekkan orang lain dengan yang lain berarti aku ini lebih pantas hidup daripada orang lain. Feedbacknya itu tanpa sadar. Efek psikologisnya yang kita cari. Kalau saya menjelekkan orang lain, ikut menjatuhkan orang lain yang berdosa, ya saya lalu ada kesombongan rohani. Mungkin kita membuat seperti gambarkan Yesus ini, 90 orang yang benar tapi tidak mau bertobat itu. Ya karena merasa lebih baik dari yang lain itu. Ada rasa-rasa yang keren gitu ya, membuat saya ini lebih tinggi daripada yang lain karena menjelekkan orang lain gitu. Asik gitu, tapi ini dosa. Nah, ini tantangan milenial kita ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Maka minggu ini kita dipanggil untuk rendah hati, merasakan bagaimana kita pun juga sebagai orang yang berdosa dan sungguh-sungguh pantas menerima belas kasih Tuhan, termasuk orang lain yang juga berdosa dan lebih parah dari kita mungkin, mereka juga pantas untuk mendapatkan belas kasih Tuhan. Intinya itu gampang kalau tidak gampang meri tentang belas kasih Tuhan itu ya. Kalau Anda itu merasa seperti domba yang hilang, kalau kita itu merasa seperti ya dirham yang hilang, ya bukan berbuat dosanya, bukan melakukan tindakan yang jauh dari Tuhan, enggak. Tapi kalau kita merasa bertobat, kita merasa aku ini orang berdosa Tuhan, enggak pantas Tuhan,
Aku ini orang yang memang seperti ini Tuhan. Mudah menyesali, mudah mengetahui dosa-dosa kita. Ya perhatian Allah itu ya sungguh besar kepada kita ini. Anda akan ditoleh oleh Tuhan, Anda akan diberi kasih-Nya, akan Anda diperhatikan gitu. Ya, malaikat di surga itu lebih bersuka cita kepada satu orang yang berdosa yang bertobat daripada yang tidak bertobat. Dan itu caranya gampang. Kalau kita mudah untuk merasa bersalah, kita mudah merasa berdosa, kita mudah merasakan jauh dari Tuhan, pasti kekuatan cinta Tuhan, kasih Tuhan ini akan diberikan kepada kita. Dan panggilannya adalah kita pun juga harus tidak hanyut dalam tantangan milenial ini, tapi sungguh-sungguh ikut bersama Tuhan, berani juga mengampuni, terbuka, mohon untuk sungguh-sungguh menjadi bentara Tuhan juga untuk boleh menyelamatkan mereka yang berdosa dan hilang. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini ya susah mengampuni saudara Anda, keluarga Anda, teman dan sahabat Anda. Padahal itu masa lampau. Padahal mungkin dia sudah minta maaf, betul, aku minta maaf ya. Setiap kali minta maaf kita malah sombong, sorry ya, nehi, sakit hatiku belum selesai. Saya menyapa Anda hari ini supaya Anda sungguh membuka hati Anda mendapatkan rahmat kerahiman dan rahmat pengampunan dari Tuhan agar bisa sungguh mengampuni. Sehingga kekuatan cintanya Anda rasakan secara nyata dalam kehidupan Anda, dalam keluarga Anda. Mari kita belajar mengampuni dan mengasihi seperti Tuhan yang memperjuangkan kehidupan kita yang dikasihi dan diampuni. Berkat Tuhan menyertai kita semua.